Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wa minal munjiyat al-'azimah, di antara yang menyelamatkan yang agung. Jadi besok kita di akhirat termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang ingin selamat. Yang menyelamatkan kita itu yang paling agung adalah as-sabru ala bala'illah, sabar di atas bencana Allah. Jadi kalau Allah kasih bala, kali bencana, malapetaka, bahaya, sakit, sial, nggak enak pokoknya, adalah kita bersabar ya. Jangan kesel, jangan emosi, jangan marah-marah ya, sabar. Kita lagi diuji sama Allah dengan bala musibah itu turun ya, bisa jadi sebabnya mau diampuni dosa-dosa kita. Jadi dosa kita ini nggak bisa diampuni dengan sholat kita, ibadah kita, tapi jalur musibah, bala, bencana yang Allah timpahkan kepada kita itu bisa jadi ngampunin dosa, bala ya. Makanya hendaklah bersabar. Wasyukru li na'maillah, dan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat nikmat nama Allah, nikmat ya kita bersyukur kepada Allah. Minimal ucapin alhamdulillah ya. Kita bersyukur, kita jalankan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ini ya kondisi gimana aja baik ya. Dia kasih nikmat, dia bersyukur. Syukurnya masukin ke surga. Dapat musibah, dia sabar. Sabarnya masukin ke surga. Jadi bukan musibahnya, sabarnya. Bukannya nikmatnya, syukurnya. Kali ini nikmat perkara yang menyelamatkan kita di akhirat adalah dengan kita bersabar kalau dapat bala, bersyukur kalau dapat nikmat. Kalau ada pasangan suami istri nggak setimpal ya. Suaminya jeleknya nggak ketulungan, jelek banget, dia punya buruk rupa. Istrinya cantik banget, nggak ketulungan, cantik banget asli. Nah ini dua orang ini ya masya Allah, dua-duanya suami istri ini ya, yang satu si suami banyak bersyukur ya Allah, alhamdulillah, buruk rupa tapi dia punya istri cantik banget, makanya tiap hari bersyukur alhamdulillah. Si istri yang cantik banget dapat suami buruk rupa gitu, sabar aja dia terima apa adanya ya. Ini dua-duanya suami istri bakal masuk surga katanya. Kenapa? Yang satu suaminya banyak bersyukur ya, yang satu istrinya banyak bersabar gitu tuh ya. Ya Allah, pasangan yang kagak ideal tapi lakinya beruntung, syukur mulu, bininya kurang beruntung ya sabar terus kayak gitu ya. Ketika ditanya, Neng, kenapa kamu mau sama ini si laki yang buruk rupa? Dia bilang, oh mungkin saya punya dosa yang saya rahasiakan, Allah tahu, sehingga Allah timpakan saya punya musibah, punya laki gede buruk rupa kayak begini. Dan bisa jadi ya suami saya punya amal baik yang Allah terima, sehingga Allah kasih hadiah berupa istri yang cantik seperti saya. Makanya itu ya, sabar dan syukur dua-duanya bawa ke surga gitu. Kadang ada kita dapetin ya aki-aki gitu kawin sama perempuan cakep, cantik, cakep gitu ya. Itu kan namanya sebuah kenikmatan ya buat seorang laki-laki, walaupun aki-aki masih dapat perawan gadis muda belia. Gadis mulia tanya, apa lo mau sama dia? Ya serba enak hidup, fasilitas pokoknya lengkap, makan serba ada, kendaraan punya, uang nggak pernah punya kekurangan gitu. Keparangan suka diojok-ojokin aja nih anak muda, lu bego amat sih, cakep-cakep sama yang tua mah kan kurang gres, mendingan juga sama gua masih muda, masih gres, pasti bahagia.
Akhirnya tuh si perempuan karena kena bujukan dia tinggalin aki-aki itu. Dia kawin anak muda. Begitu dapat sebulan anak muda pengangguran, orang punya apa-apa. Dulu mau makan tinggal nyendok, mau kemana-mana shopping mobil ada, serba enak. Nah sekarang kawin anak muda, ya sepet banget hidup. Sepet banget ya pernah. Kata suaminya gini, ya coba lu datang sono ke mantan laki lu yang aki-aki, kali baik masih baik sama lu datang kunjungan silaturahmi, dibagi apa yang dia punya. Nurut banget ini perempuan, dia datang ke mantan lakinya. Begitu sampai depan lakinya, ya as-saif dayatil laban. Dulu lu waktu enak mah, ya waktu enak hidup lu sia-siain. Sekarang udah susah karena aku udah pengen balik ke menggunakan hama. Begitu. Kenapa? Kurang syukur, kurang sabar. Makanya syukur sama sabar itu dua-duanya mengantarkan ke surga. Sampai katakan ajaban li amril mukmin. Aku salut kagum sama perkara orang beriman. Ditaruh di mana aja masuk ke surga. Dapat bala dia sabar, dapat nikmat dia syukur. Dua-duanya. Maka itu perkara yang masukin kita ke surga adalah sabar dan syukur. Wazudu fid dunya, dan zuhud nih Allah. Delangkan nih orang punya sifat zuhud ya, adem sama dunia. Orang di mana-mana kalau sama dunia pengennya panas, kepengen aja tuh. Iya, nafsu aja panas. Jarang orang punya hati itu zuhud. Aduh, susah tuh sifat zuhud. Para aulia yang punya, makanya katanya kagak bakal bisa zuhud. Orang kalau hidupnya nggak dekat sama aulia, ya baca kisah-kisah wali-wali, ya dekat sama para wali-wali itu bisa mengatakan zuhud, ya pada dunia. Dunia mana nih? Asyagilah, dunia yang syagilah, al-musgilah, dunia yang mengganggu anillah daripada Allah Taala. Pokoknya sesuatu yang mengganggu kita dekat kepada Allah itu dunia. Walaupun ibadah bentuknya, iya bentuknya ibadah. Riak lah, pamer lah, udah sama juga mengganggu kita dekat kepada Allah, itu bagian daripada dunia. Lagi sekarang mau banyak banget ya urusan yang perkara yang mengganggu kita, urusan ibadah kita dengan sebab-sebab dunia, kayak handphone ya, kayak TV, berita, tontonan, kuliner, acara-acara, yang kagak ada hubungan sama ibadah, ganggu banget. Itu orang-orang soleh zuhud sama yang begitu-begituan, nggak demen, nggak tertarik gitu. Ya zuhud sama dunia yang mengganggu daripada dekat kepada Allah. Amma sabru, adapun sabar, fa fadailuhu azimatun. Kemuliaan orang sabar itu agung, besar ya. Orang yang hidupnya diliputi sifat kesabaran, ketegaran, kekokohan, dia itu punya keutamaan yang sangat besar kalau dia sabar menjalani hidup. Wa hajatul mu'min ilaihi fil ahwal kullu da'iyatun wa amatun. Sedangkan hajatnya orang beriman, kebutuhan ya, hajat itu kebutuhan orang beriman kepada sabar pada semua keadaan seluruhnya. Da'iyatun wa amatun, ya. Ada da'iyah ya, secara ajakan, dan juga secara umum ya. Jadi sabar itu di berbagai macam keadaan perlu sabar. Jadi hajat kita kepada sabar ini banyak banget. Ajakan-ajakan untuk sabar ya, sifatnya merata di semua keadaan perlu sabar. Enggak cuma di satu perbuatan aja, semua perbuatan, semua keadaan perlu itu. Yang punya namanya pulsa sabar. Jadi pulsa kita ini pulsa sabar kudu dibanyakin ya. Apa kita hidup di akhir zaman begini. Wa ma warada fi sabri anillah, dan apa yang datang di dalam sabar daripada Allah Taala, wa an Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal amri wat targhib katsir muntashir, daripada perintah dan targhib penggemaran itu banyak dan menyebar. Jadi keutamaan tentang sabar ya,
dari Allah dan Rasulnya itu banyak banget keterangan-keterangan kemuliaan tentang sabar. Qala, di antaranya Allah firmankan, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Hei orang beriman, minta tolong kepada Allah SWT dengan cara sabar, ya. Itu kita dengan memiliki sifat sabar, kita berarti sedang meminta pertolongan kepada Allah agar keluar dari itu kemelut kesusahan. Yang kedua, wassalah, dan ingat, innallaha ma'as sabir. Allah bersama orang yang sabar. Ya Allah. Jadi kalau lagi dapat nikmat, orang bersama nikmat. Tapi kalau lagi musibah, bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Gitu. Jadi kalau orang lagi dapat nikmat, dia senang sama nikmat, lagi bersama nikmat Allah. Tapi kalau lagi malapetaka, dia sedang bersama Allah. Allah bilang kebersamaan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira sama orang-orang yang suka sabar, ya. Enggak gampang emosian, enggak gampang marahan, enggak gampang kalut, enggak gampang panik, enggak gampang kepancing emosi. Sabar. Wa ta'ala wallahu yuhibbus, Allah cinta, masyaallah, cinta sama orang-orang yang sabar katanya. Wa qala ta'ala, Nabi dan Allah firmankan kepada nabinya, wasbir, sabar kamu. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabarmu itu kecuali untuk Allah SWT. Jadi kalau kita melakukan kesabaran, sabar ini sebuah ibadah yang sedang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dapat bencana musibah kita malah gerutu kesel. Kenapa? Karena sabar yang kita lakukan ini sedang melakukan persembahan sebuah ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ina. Sabarlah kamu kepada keputusan Tuhanmu. Semua hukum-hukum Allah memang perlu kita sabar. Kita jalani yang wajib, kita tinggalin yang haram, ya enggak? Nah, itu perlu kesabaran. Ya, fa innaka bi'ina, maka sungguh kau berada di pandangan kami. Jadi dipandang sama Allah. Masyaallah. Dapat pandangan dari Allah SWT, orang yang memiliki kesabaran. Wa qala ta'ala waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam. Jadi sebagian orang beriman ini ada yang jadi pemimpin, menjadi imam. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan hidayah dengan perkara kami agama ini, ya. Insyaallah. Jadi ada orang yang hidupnya ini Allah jadikan sebagai pemimpin, dialah asbab orang lain dapat hidayah. Kapan itu bisa jadi pemimpin orang lain dapat hidayah? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, ya. Lagi kita maju tampil di bagian dakwah, waduh, perlu ekstra kesabaran itu, ya. Menghadapi cacian lah, emosian lah, macam-macam dari warga, ya. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan dakwah, banyak orang yang caci maki, hendaklah kita sabar agar bisa memberikan hidayah kepada orang dan menjadi pemimpin, ya, kepada manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah. Innama, hanya saja, yuwaffas sabiruna, dibayarkan, ditunaikan orang-orang sabar, ajrum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa ada dihitung-hitung lagi. Pokoknya ditumpahin sebanyak-banyaknya pahala yang diberikan oleh orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar itu pahalanya nggak tanggung-tanggung, diupahin tuh, dibayar di ghairi hisab, tanpa itu semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yasbir yusabbirhullah. Siapa orang yang bisa sabar,
maka dia akan dicatat oleh Allah menjadi ahli sabar oleh Allah. Ya, kalau dia bersabar, dia akan masuk surga lewat pintu sabar. Kenapa? Karena dia dicatat sama Allah, yusabbir, dia menjadi orang-orang yang sabar. Wa ma utiya khairan, dan tidaklah diberikan seorang akan pemberian yang baik. Enggak ada tuh ya, orang diberikan sesuatu yang baik, wala ausa'u, dan tidak juga paling luas, minas sabri, daripada sabar. Jadi pemberian Allah yang terbaik buat seorang hamba enggak ada yang melebihi sifat sabar ya. Juga pemberian Allah yang maha luas, enggak ada tuh yang melebihi sifat sabar. Makanya para nabi-nabi itu di antara 25 nabi ada 5 orang yang memiliki kesabarannya luar biasa. Makanya digelarkan dengan sebutan ulul azmi, orang yang tegar menghadapi musibah bala. Kenapa? Karena dia yakin punya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian dikatakan di sini wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sabru mi'walul mu'min was-sabru amiru junudil mu'min. Sabar itu adalah ya mi'walul mu'min, modal utamanya orang beriman. Modal utamanya orang beriman perlu sabar hidup di dunia kita. Waduh. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam, sampai kapan kita sabar aja ini? Kata Imam Ahmad, sampai kaki kamu nginjek tanah sorga baru selesai sabar. So kenapa? Sebab kehidupan ini penuh lelah, letih, capek yang luar biasa. Di dunia capek, cari makan capek, cari kehidupan capek, bujang gijik capek. Entar di kuburan emang gak capek nungguin kiamat, diseksa, disekap, di penjara. Orang di penjara 10 tahun aja berasa lama, 10 tahun di penjara. Gimana di dalam kubur, dalam tanah, bukan di bawah tanah, dalam tanah. Ya Allah, itu kita perlu sabar. Ntar di padang mahsyar hari kiamat ya, menunggu keputusan Allah, tidak ada pengumuman, diem, lama, penat, lelah, capek. Waduh, perlu sabar itu. Ya Allah, perlu sabar. Jadi sabar itu kita latih dari sekarang, Bapak. Kenapa? Di kuburan lama, perlu sabar. Di padang mahsyar sabar. Saking sabarnya lama banget, nggak ada pengumuman, nggak jelas mau diapain kita ini, berusaha nggak jelas. Sampai ahli neraka, orang-orang kafir bilang udah kayak kita ke neraka ada pindah daripada di sini, jenuh, bosan. Ya Allah, hari penyesalan, hari kejenuhan lama. Entar lagi ada lagi habis padang mahsyar ditanya di batu-batu, ya Allah, ditanya kayak begini, diinterogasi sama Allah satu-satu lagi, ya Allah, lama lagi. Di atas sirat lama lagi itu lewat. Katanya sirat itu kalau normalnya datar 1000, turun 1000, naik 1000. Jadi 3000 tahun, ya Allah. Hanya kapan itu? Makanya ya Allah, sabar itu sampai apa teman? Sampai nginjekin kaki kanan kita di tanah surga baru kelar. Bismillah. Ya Allah, sabar ya hidup. Sabar ngerjain ibadah, sabar ngerjain sabar nahan maksiat, sabar lagi apa tuh? Dapat musibah, sabar 3 itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bisabri ala ma takrahu khairun katsir. Di dalam sabar atas perkara yang kamu nggak suka itu banyak sekali khairun katsir, kebaikan yang banyak.
Pokoknya kalau kita menimpa suatu kepada kita yang tidak enak, tidak berselera, kita sabar. Jangan kesel sama Tuhan, jangan gerutu, jangan ngedumel, no comment. Jangan mulut kita, jangan apa aja. Kesel lah, banting-banting lah, ngamuk, jangan. Kenapa? Sebab sabar di dalam sesuatu yang kamu gak suka itu ada khairun katsir. Ada kebaikan yang banyak di situ. Wa fil khabar awil athar, dalam khabar atau athar, annal iman syatroni. Iman itu ada dua bagian. Ahaduma sabru, salah satunya sabar. Wa tsani asyukru, yang kedua syukur. Ini dua iman. Agama itu ada dua, intinya ada sabar dan syukur. Di mana kita lagi dapat nikmat, syukur. Di mana kita lagi dapat bala, jadi kudu pandai kita ya berinteraksi dengan apa namanya, dengan jenuhan, dengan jamuan Allah Taala, dengan pemberian Allah. Allah kasih apa nih kita? Kasih musibah, kasih nikmat, gitu. Jadi harus pinter-pinter ya. Jangan dikasih nikmat lupa, dikasih bala gerutu kesel, jangan. Ya. Karena yang namanya nikmat sama bala nggak masukin ke surga dia. Yang bisa maksudnya sikap kitanya. Bisa sabar ke surga. Bisa syukur ke surga. Sebenarnya separuh daripada iman. Fayahtajul mu'min hajatan syadida ila sabri inda urudil balaya. Maka yahtaj itu berhajat, butuh seorang mukmin dengan kebutuhan yang sangat. Jadi kebutuhan kita apa? Lebih besar nih orang beriman nih kepada sabar ketika datangnya bala daripada masyarakat, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, apa aja tuh berbagai macam kesulitan menimpa. Udah banyak sabar ya. Wal masaib, musibah-musibah, wal faqat, pakir-pakir, wal adiyat, dan gangguan-gangguan dari makhluk, dari orang, dari tetangga, dari manusia. Wah, itu ada aja. Dari anak, dari mantu, dari pembantu, dari mertua, ada aja tuh. Nah, itu perlu sabar ya kita. Bagaimana sih sabar itu maksudnya? Ini di sini. Bi alla yajza'a, dengan tidak ngedumel, kesel. In idza nazala bi syai'un, apabila turun terjadi dengannya apa sesuatu minha daripada bala. Kalau turun bala kepada dia nggak kesel, dia tetap legowo. Ini juga pemberian dari Allah Ta'ala, ini hadiah daripada Allah Ta'ala, gitu dia hadiah ya. Bal yatma'innu, bahkan dia tenang ya, tenang, nggak panik, nggak gampang emosi, tenang hidup ya. Yatma'in wa yatawakkar, dan tegar. Tawakkar itu tegar dia. Wala yadik, nggak sumpek. Wala yatajar, dan kagak suntuk, bete, enggak. Tetap nyaman aja hidupnya. Itu orang yang memiliki kesabaran ketika turun bencana. Makanya orang Bapak dinilai takwa sama Allah Ta'ala dilihat ketika dapat bala, dapat musibah. Kayak kayu ya kan, kayu gahru itu sama kayu jingjing sama-sama kayu. Nah, sama-sama kayu. Nah, itu ntar ketahuannya kalau diuji coba. Kalau kayu gahru diuji coba, dibakar, dia kan bakar tuh api, menderita ya. Gimana tuh kayu gahru kalau dideketin bara api? Dia justru akan mengeluarkan asap wangi dia. Wah, ini asli ini, berarti ini kayu mahal. Kayu gahru bisa 10 juta tuh sekilonya ya. Sekilo 10 juta tuh. Ada yang 20 juta tuh kayu gahru. Kenapa? Karena itu kayu-kayu yang disukai orang apa? Dia mah dibakar bisa ngeluarin wangi yang enak. Tapi kalau kayak jingjing dibakar cuma berisik doang, habis nggak ada apa-apanya. Nah gitu ya. Itu manusia begitu. Ketika dapat musibah, bala, dia kadang-kadang wangi. Dia sabar, dia tegar, dia enggak
gitu ya. Ini mah dapat musibah ngamuk. Nah, belum beriman tuh ya. Belum beriman yang kenapa? Karena keberimanan yang sempurna itu ketika diuji coba. Makanya kita nih kayu garuk pakai jingjing. Itu diuji cobanya begitu. Kalau ketika ada disakitin sama orang, dia apa? Kita malah ngebalas malah nyakitin. Nah, kayak jingjing berarti. Tapi kalau ketika mau makan yang bagus-bagus, wangi. Nabi Muhammad ditimpain, timpain. Sampai ada berdarah. Apa yang keluar dari Nabi? Wangi. Allahumma ghfir li qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku. Masih diakui kaum lagi. Kaumku. Ya Allah, ani. Bukan Allahumma ghfir li Taif. Ya Allah, ampuni orang Taif. Enggak. Tapi Allahumma ghfir li qaumi. Saking santunnya Nabi buat bahasanya kepada Allah. Allah, ini kaumku, ampuni mereka. Fa innahum sungguh mereka itu enggak tahu siapa saya. Makanya Nabi kata, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kau berada di atas akhlak yang agung. Berada di atas akhlak yang agung. Masya Allah. Begitu bapak-bapak ya. Iya. Dulu pernah ada seseorang ingin ya meletakkan anaknya di sebuah halaqah pengajian di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Nah, ayeuna ikut bapak ke Haram. Bapak mau titipkan kamu dari sekian majlis-majlis halaqah yang ada di dalam Masjidil Haram. Baik Pak. Tapi Bapak titipkan kepada orang yang memiliki sifat yang mulia, akhlak yang tinggi. Karena itu penting untuk ya memperbaiki akhlak. Jadi bawa di majlis pertama ya, dia orang-orang pada duduk ikut ngaji, dia berdiri aja sama anaknya. Kata anaknya, apa kita nggak berdiri? Nggak duduk. Nah, kita diri aja. Kita pengen tahu sikap nih guru gimana dengan kita berdiri. Nggak lama terus si kiai ngomongin, orang pada duduk kamu ngapa diri aja, nggak ada sopan kamu nih. Kamu sudah gitu. Kata ayahnya, nah ini dia. Ini walaupun tukang ngajar, berarti kayu jingjing, bukan kayu garuk. Kata-katanya kasar. Pindah lagi, bawa lagi. Malah dipegang pakai batu. Kita tes batu, kita lemparin ke tengah-tengah tempat pengajian. Buat kaget orang. Itu syekhnya bilang, anjing kamu, kalbun, majnun. Wah, kata-katanya. Ayah juga sama nih, nggak cocok. Pas begitu majlis yang ketiga, dia seperti yang pertama berdiri, diem. Ini si syekh yang lagi ngajar, perhatiannya kalau yang berdiri. Assalamualaikum Pak, gimana? Mau ikut ngaji serta sini, silahkan. Atau bagaimana? Mau tahu gitu. Jadi santun ngomongnya. Nah, inilah yang ingin Bapak titipkan kamu kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Dia ketika ada orang yang kurang pas di hadapan dia dengan bentuk nggak sopan lah, tapi dia bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, gitu. Ya, itu perlu kesabaran memang. Ya, perlu kesabaran. Jadi kalau kita dapat musibah, jangan gerutu, jangan kesel gitu. Wala yashku ilal khalqi, jangan mengeluh kepada makhluk. Bal yarji'u ilallah, bahkan dia kembali ke Allah. Jangan curhat sama orang ya Pak kalau dapat musibah. Kita kalau dapat musibah ini bikin status sampai nulis, ya Allah, seolah-olah kita lagi ngelaporin Allah dengan makhluknya. Makhluk, lihat tuh Allah jahat sama saya dikejar begini, dikejar susah, dikejar sulit, dikejar bangkrut. Jadi Bapak itu orang yang begitu tuh lagi ngaduin perihalnya kepada makhluk apa yang dilakukan oleh Allah terhadap dirinya. Allah makin murka jadi ini orang ya, kerjaan gua malah diaduin sama makhluk, bahkan gua tibanin 2 kali lipat. Makin parah kita. Makanya sembunyikan min kunuzil jannah kitmanul musibah. Di antara gudang sorga katanya, besok orang yang paling kaya di sorga, orang yang paling pinter ngumpetin musibah. Makanya sampai itu dibahas di dalam Al-Quran. Allah ceritakan keadaan sahabat-sahabat ya, mereka itu saking apiknya nggak mau minta-minta sampai orang-orang ya sabul jahilul aghniya amit ta'afuf. Dia menyangka orang-orang kaya itu sahabat. Kenapa? Nggak pernah mau minta-minta sama orang meskipun lagi susah. Nggak dia tonjolkan kesusahan. Dia sabar.
dia tahan, dia tegar. Itulah orang-orang yang dicintai Allah, yuhibbus sabirin. Para sahabat begitu keadaannya, sifat-sifat mereka. Jadi bahkan kalau bisa kita dapat musibah, kita rujuk, kita kembali kepada Allah, kita berdamai sama Allah, kita tawajuh sama Allah, kita tadarruk, berdoa, tadarruk, wa yusnatu rabbi, baik sangka sama Allah. Allah ngasih begini nih, jangan sangka Allah jahat, Allah baik, Allah baik. Jadi setiap musibah itu sebenarnya hakikatnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, cuman karena kita hijab tebel, nggak paham, sehingga kita merasa ya Allah saya mulu yang kena musibah, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, karena nggak paham. Kali itu ada ceritanya waktu itu kan, saya ceritain ya. Iya, seorang raja ya. Raja gimana raja? Ya, raja ceritanya punya teman orang kampung, teman sekolah kali dulunya. Jadi berteman raja, yang satu jadi raja, yang satu jadi orang biasa di kampung. Tapi raja kemana-mana lebih nyaman jalan berdua sama dia. Sampai hobi ini raja berburu, ya berburu di hutan. Ditemenin sama orang kampung ini jalan berdua keliling, nyari rusa, nyari burung, apa. Suatu saat raja punya tembakan, ya senapan, dapat hadiah dari seseorang. Akhirnya dia bilang sama temennya, saya dapat hadiah nih pistol, ya dapat hadiah apa namanya ini tembakan, ya ayolah kita berburu dengan senapan. Iya, sampai di hutan, raja juga nggak bisa nih mempergunakan pistol, gimana caranya? Orang kampung ngasih masukan, mungkin gini cara megangnya. Begitu diajarin cara megangnya, ya ternyata salah. Ya, kenapa? Karena jari telunjuk yang kiri ini, ya ditempelin ke tempat keluarnya ituan peluru. Jadi begitu jeder, putus ininya, ruas jarinya setengah putus. Orang cerang dia, waduh, jari saya hilang. Jari saya nangis dia, si raja ini, ya karena jari putus. Akhirnya kata temannya itu, jangan ngeluh, jangan ngeluh, jangan ngeluh, jangan sedih. Bilang sama kamu ini, alhamdulillah. Kesel raja, lah jari gue hilang, gue disuruh alhamdulillah. Nah iya, ini ada hikmahnya pasti. Bilang aja, setiap pemberian Allah pasti ada hikmahnya dong kan. Enggak, gue nggak suka sama lu, gitu katanya. Ngamuk, marah jadi. Tadinya udah CS jadi marah gara-gara jarinya hilang, disuruh ngucap alhamdulillah. Lu senang romannya jari gue hilang, lu alhamdulillah. Gue disuruh ngomong enggak terima gue. Akhirnya raja saking keselnya temennya dimasukin ke penjara. Bilang sama, ya sama apa namanya prajuritnya, masukin dia, jeblosin ke penjara. Kenapa raja? Kan bukan teman, banyak gua enak sama dia. Lo gua jari gue hilang, gua disuruh ngomong alhamdulillah. Romannya seneng banget jari gue hilang. Karena mah gua nggak punya temen dah, ya nggak perlu temen. Akhirnya dia berburu ke tengah hutan sendirian, nggak tahu. Akhirnya terjebak dalam hutan, masuk dalam kawasan suku kanibal. Ini suku kanibal kan suka makan orang dia mah. Jadi begitu ketangkep, saya nama raja, hari ini kita dapat nih, dapat mangsa nih, empuk nih, kita sop. Kata raja, wah iya nih, udah siapin kayu bakar, sate, rempah-rempah, bumbu-bumbu, siapin hidupin. Kita pesta besar, kita sop. Akhirnya begitu mau disembelih itu, raja ngecek dulu anggota badannya. Ternyata raja kaget. Kenapa? Jari telunjuknya hilang separuh. Kata raja, stop. Jangan disembelih dulu. Kenapa? Ada yang kagak beres ini. Kenapa? Ini orang jari telunjuknya yang kiri ini putus. Dalam pembukuan primbon kanibal, orang yang jari telunjuknya putus, dagingnya beracun. Kalau kita makan spontan mati kita. Bener aja? Iya ada. Jadi gimana? Udah lepasin aja, suruh pulang. Nyari yang lain aja yang masih utuh jarinya. Pulang. Di perjalanan dia bilang alhamdulillah, untung putus jari gua. Kalau enggak leher gua udah putus. Untung cuman jari yang putus, ya leher gua aman selamat. Nah, sampai di istananya raja bilang, tuh teman gua keluar dari penjara. Bener kata dia, gua disuruh ngomong alhamdulillah dulu, baru ngeh gua ternyata besar hikmahnya. Keluar, ada apa raja saya dikeluarin? Gua girang banget, ya lantaran gara-gara ini
putus. Gua selamat dari dipotong sama suku kanibal. Sama raja, saya juga di penjara, bersyukur terus. Selama di penjara saya alhamdulillah terus. Emang apa? Untung saya nggak ikut raja. Coba kalau saya ikut raja, kan saya utuh jari saya, pasti saya yang ditangkap, disembelih, disop. Makanya saya sama raja terima kasih, untung saya di penjara. Makanya alhamdulillah. Yang buntung alhamdulillah, yang di penjara alhamdulillah. Tuh hikmah Allah. Cuman kita nggak paham kadang-kadang ya. Padahal tuh kalau kita mau kaji, kita menemui yang namanya musibah, ujian, masya Allah, mengena kepada orang-orang soleh, orang-orang besar ya. Coba orang-orang yang kagak beriman, hidupnya enjoy-enjoy aja, enak-enak aja, fasilitas sudah enak ya. Tapi orang beriman, ya Allah, ibaratnya mau beli beras aja susah, gitu. Orang mau beli beras aja susah. Ya, begitu. Apalagi membeli segala macam-macam yang mahal-mahal mah. Ya, pengen punya ini, pengen punya itu, susah banget. Mau beli berasnya susah, orang beriman begitu. Nah, itulah ujian daripada Allah Ta'ala buat orang-orang beriman. Iya, ujian orang. Bahkan Nabi Musa itu pernah ya. Nabi Musa sedang berjalan di tengah gurun Sahara, padang pasir. Dia melihat seseorang yang badannya habis, terkoyak-koyak bekas santapan harimau, binatang buas. Begitu dia lihat kaget, ternyata ini dia kenal lah Musa. Ya, bahwa orang ini ahli ibadah, orang soleh. Ya Rabbi, ini orang baik, orang soleh. Kenapa meninggalnya sangat mengenaskan? Badannya dikoyak-koyak oleh binatang buas sampai habis. Allah ada kasih wahyu, kasih jawaban, wahai Musa, ketahuilah bahwa itu memang betul hambaku yang soleh. Cuma dia permintaannya pengen surga tertinggi, yang paling tinggi. Lewat jalur ibadah belum cukup kuotanya. Maka saya matikan dalam kondisi tragis seperti itu untuk mewujudkan cita-cita dia di akhirat memiliki surga yang tinggi. Jadi pokoknya Bapak, setiap musibah, bala musibah itu ada hikmahnya. Makanya perlu sabar juga. Jangan ngerutu, jangan kesel, jangan jangan bikin status judulnya hari ini gua suwe begitu misalnya. Jangan, ya Allah. Ntar bisa jadi suwe 2 kali lipat. Ya, 2 kali nih, 2 kali lipat. Kata nih orang gue bikin sial, bukan sabar ngadu-ngadu orang ya. Iya, sama yang baca status kan tahu semua jadi tuh. Jadi ngaduin Tuhan jadinya. Bagian gue bikin suwe, besok lebih suwe dari yang pertama. Repot gitu. Ya, umpetin, dapat musibah, dapat bala, tunjukkan bahwa Allah kepada kita itu tetap dalam kondisi baik-baik saja. Begitu. Jangan kita bikin laporan-laporan ya. Iya, kadang-kadang diuji sama Allah kita. Masya Allah. Itu. Kemudian kita hendaknya husnul zon sama Allah, baik sangka. Biadil khair, gitu aja dah. Biadil, di tangan Allah membaik. Apa saja yang Allah kasih baik, nggak ada buruk. Baik aja, biadil khair gitu. Wa ya'lamu yakinan, dan dia mesti mengetahui secara yakin annallaha, ini nih harus yakin nih, dia harus tahu nih, baca nih. Wa ya'lamu yakinan, dia harus tahu secara yakin, secara pasti. Apa? Annallaha, bahwasanya Allah lam yanzil bihi dzalikal bala, tidaklah menurunkan Allah dengan dirinya itu bala, musibah, illa melainkan walahu fi khairun katsirun, bagi dirinya di dalam bala itu punya khairun katsir, ya Allah, kebaikan yang banyak. Itu Pak, kalau di dunia kita pahit, bisa jadi Allah ridho gitu. Hidup di dunia senang, bisa jadi Allah murka, kan begitu. Kita dapat duit 10 juta, tapi dengan syarat Allah benci sama kita. Kira-kira duit kita terima nggak tuh 10 juta? Kagak gitu. Ya ngapain duit 10 juta, tapi Allah benci sama kita, ngapain? Mendingan orang gablek, tapi Allah ridho, kan begitu. Itu orang beriman. Kecuali orang gak punya iman, bagian dah 10 juta mah gede, lumayan, gede-gede dah Allah sama gua. Jangan korupsi sampai 10 M, 10 miliar. Allah benci, Allah marah. Apa artinya? 10 M tapi Allah marah. Mendingan gak punya duit tapi Allah ridho. Makanya Imam Sayyidina Umar Khulafaur Rasyidin bilang, aku gak peduli kondisi aku senang atau sedih,
bahagia atau sengsara, aku nggak pernah peduli. Kenapa? Karena aku nggak tahu di mana letak ridhonya Allah. Bisa jadi lagi sulit, lagi menderita, lagi susah, di situ Allah ridho. Kan begitu. Nah, makanya jangan gampang gerutu. Di dalam musibah ada kebaikan yang banyak. Min raf'id darajat, di antaranya bisa jadi angkat derajat. Nabi Muhammad gimana tuh? Diangkat Nabi Muhammad derajatnya, tapi hidupnya Nabi Muhammad, waduh, banyak banget ya Nabi Muhammad ujiannya. Bahkan paling tinggi asyadul bala al anbiya, paling dahsyatnya bencana dialami manusia dia itu para nabi-nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berat Pak musibahnya. Ujiannya berat ya Allah. Gimana Nabi itu mau dibunuh, mau ditangkap ya, diteror, ditimpain kotoran onta, diludahin, dibetot, diancam. Wah Nabi tuh ya banyak. Makanya imamnya ulul azmi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatul hasanat, dan tambah kebaikan di dalam musibah, kebaikan kita jadi bertambah ya. Itu. Wa takfir sayyiat, dihapusin dosa-dosa, dosa dihapus. Itu musibah. Kama waradat, sebagaimana telah datang bidzalika dengan itu al akhbar, hadis-hadis asy-syahirah yang masyhur, al katsirah yang banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin hammin hatta syaukah yusakuha illa kaffarallahu bi min sayyiati. Tidaklah menimpah akan seorang beriman ya daripada sifat lelah, capek pak kita. Ya Allah, kita kadang-kadang punya perasaan capek hati, pegel hati, menimpa kita. Tidaklah seorang beriman tertimpa lelah, capek yang luar biasa, wala wasobin, dan juga penderitaan yang berat, penderita ya fisik badannya capek, wala hamin, stres dia ya, sampai stres kadang-kadang saking lelahnya, ujian hidup berat, ham hidupnya, ham bingung. Hatta saukah, sampai sehingga duri itu, duri kecil. Kalau di rumput tuh kalau kita di lapangan ada rumput apa namanya, duri apa sih ya kalau diinjak pada putri malu ya, duri itu duri kecil yang itu kita yusakuha, yang menancap ke dia, ke dirinya, illa kaffarallahu bil sayyidah, melainkan ada balasannya, Allah mau hapusin dosa-dosanya. Kita lagi jalan, sendal putus aja tuh Pak, ada dosa yang mau dihapusin ya. Pulang dari ngaji sini misalnya malam Senin, malam Selasa, habis main Isya kita mau pulang, sendal jepit kita hilang, ada yang bawa. Emang kalau ke masjid jangan pakai sendal jepit, sendal yang bagus sedikit mau ngambil juga ya, orang mikir-mikir kalau jepit mah kan kayaknya sendal murah, siapa yang pakai jadinya. Sendal jepit ya hilang begitu, itu bisa jadi mau diampunin dosa. Bukan begini ngomongnya, Tuhan tega banget gue dari maghrib itikaf sampai Isya dibalasnya sendal gue hilang. Bukan begitu ngomong, salah. Justru mau ditambahin kebaikannya. Ini mah itikaf sampai nangis-nangis di masjid ya enggak? Begitu sendal hilang, ya Allah orang disumpahin mau mampus lu pada. Ya gimana kita mau naik pangkat, aturan mau diangkat ya. Lapar ini mah kayu jingjing. Ya enggak? Bukan kayu apa tadi, gahro. Kalau sendal hilang kita ya Allah, mudah-mudahan yang pakai sendal saya bermanfaat. Gitu ya. Untung yang diambil sendal saya bukan sendal orang lain. Ya Allah, ampunin dosanya. Nah itu Pak. Iya begitu. Jangan untung sendal gue orang diambil. Sendal dia, mampus lu. Ya, itu juga sama ya Pak ya. Seneng orang dapat derita juga itu. Jangan. Ya, itu kita melatih diri kita sedikit biar punya akhlak mulia. Ini ngomongin sabar masih panjang ya. Nanti ada sabar ngerjain ibadah, sabar ya meninggalin maksiat, itu perlu kesabaran, dilatih ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan. Mari kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan para guru-guru kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pesan tadi ada Habib Mujtaba ngaji, minta didoain ya. Beliau jadwalnya sekarang padat ya Allah. Kita lagi ngaji aja jemputan udah datang. Wah, ntar malam acara 3 tempat, besok lagi subuh, wah lah.
lelah luar biasa. Kita doain mudah-mudahan guru kita sehat walafiat, Allah berikan keberkahan hidupnya, dan kita semua murid-muridnya diberikan keberkahan dengan keberkahan beliau dan berdakwah lillahi ta'ala. Hadina ala hadiniya wa ila harbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.